Ya, kembali lagi di my YouTube channel Aditya Siregar. Setelah sekian lama, akhirnya bisa bikin video lagi. Jadi video kali ini tuh aku buat karena aku tiba-tiba kepikiran satu pertanyaan yang belum sempat aku jawab. Pertanyaan itu datang dari seorang peserta. Waktu itu ketika aku lagi bukan ngisi ya, tapi lebih tepatnya jadi ya bintang tamu mungkin ya, di sebuah acara di Jakarta. Waktu itu ada seorang peserta yang nanya tentang demotivasi. Jadi peserta itu nanya, gimana sih caranya supaya dia tuh bisa mengatasi yang namanya tadi demotivasi. Nah, aku waktu itu nggak sempat jawab tuh, nggak kebagian karena waktu itu memang yang bintang tamunya ada 4 orang gitu. Jadi karena efisiensi waktu aku nggak sempat jawab itu. Nah, setelah sekian lama, itu acaranya udah lama sih, udah sekitar apa nih, bulan Oktober mungkin, Oktober November lah. Tapi tiba-tiba si kata-kata demotivasi itu muncul lagi. Jadi aku tuh pengen coba nggali ya, jawab kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan demotivasi. Aku nemu satu jurnal yang menarik banget nih teman-teman. Di jurnal itu, ini jurnal sebenarnya bukan jurnal tentang psikologi, bukan jurnal tentang kesehatan mental atau apapun ya. Tapi jurnal ini adalah tentang second language acquisition, gitu. Tentang learning English for second language, gitu. Jadi setelah aku cari kata kuncinya di Google Scholar, itu ternyata si kata demotivation itu banyak banget muncul di ranah itu. Si kata demotivation itu banyak banget ini ya, nempelnya ya sama demotivasi dalam belajar bahasa asing, demotivasi dalam belajar ini. Ternyata si demotivasi ini erat banget gitu, kuat banget sama sikap pembelajaran gitu. Ternyata yang menarik di sini teman-teman, demotivasi itu berbeda. Maksudnya gini, jangan-jangan ketika kita merasa tidak punya gairah, tidak punya semangat untuk melakukan sesuatu, itu istilahnya tuh kita salah menggunakannya, atau kejadian yang kita alami dengan istilah yang kita gunakan itu kurang tepat gitu, bisa jadi ya. Nah, di sana dijelasin ternyata beda antara demotivasi dan amotivasi. Demotivasi itu merupakan sebuah keadaan ketika kita mengalami penurunan motivasi. Nah, jadi kadar motivasinya ada nih tadi, udah ada terus tapi pelan-pelan menurun gitu. Itu demotivasi. Tapi ada lagi yang namanya dengan amotivasi. Nah, si amotivasi ini biasanya dia bukan penurunan tapi hilang sama sekali motivasi. Jadi sama sekali nggak ada perasaan atau nggak ada motivasi, nggak ada semangat lagi untuk mengerjakan sesuatu gitu. Itu amotivasi, dan biasanya amotivasi itu ditandai dengan passivity ya, pasif, terus bener-bener nggak ada semangat untuk kerjain gitu. Ketika ngerjain sesuatu pun dia nggak tahu ini tuh buat apa sebenarnya gitu, sampai akhirnya dia ya berhenti melakukan kegiatan tersebut gitu. Itu yang namanya amotivasi. Nah, sedangkan tadi demotivasi yang tadinya ada ya, motivasinya ada, tapi bukan tiba-tiba, dia karena suatu faktor dia mengalami penurunan tingkatannya. Nah, faktor yang menyebabkan penurunannya ini, ketika kita berbicara tentang, aduh aku kok jadi mager ya, kok aku jadi yang tadinya semangat jadi enggak lagi, kita sering mengafiliasikannya dengan faktor-faktor internal gitu. Kita sering mengasosiasikannya dengan apa-apa yang terjadi di dalam diri kita. Nah, ternyata kalau kata siapa namanya, Zoltan
Dornier kalau nggak salah, dia linguis yang meneliti juga tentang motivational research ya, tentang riset-riset di bidang motivasi. Dia bilang kalau demotivasi itu faktor yang paling mempengaruhinya adalah faktor-faktor eksternal. Jadi di jurnal yang aku baca itu si penelitinya dia sedang meneliti pembelajaran bahasa Inggris di Jepang gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi murid-murid tersebut mengalami demotivasi adalah salah satunya kayak gurunya yang boring gitu, terus bahan ajarnya yang kurang update, membosankan, terus suasana kelasnya, terus nilai yang buruk, nilai ujian yang buruk, itu ternyata jadi faktor-faktor yang mempengaruhi demotivasi gitu. Jadi sebenarnya yang mempengaruhi kita ketika kita tidak lagi menggairah tadi, demotivasi tadi, itu faktor-faktor eksternal gitu, faktor-faktor di luar diri kita gitu. Makanya mungkin perlu dicek lagi ketika kita mengalami demotivasi. Itu sebelum kita ke solusi, kita kenali dulu apa yang menyebabkan kita tiba di titik demotivasi tadi, gitu ya. Apa yang menyebabkan kemudian kita tuh nggak semangat lagi melakukan sesuatu, gitu. Nah, dan itu faktor-faktornya adalah faktor eksternal, makanya patut dicek ketika kita mengalami demotivasi. Kita tuh habis nonton apa, habis ngebandingin diri sama siapa, habis baca apa gitu, habis dengerin omongan apa gitu. Nah, itu perlu dicek biar kita nggak salah mengidentifikasi sumber masalahnya gitu. Kenapa? Karena kalau didiemin dan nggak disadarin, si demotivasi ini yang tadinya faktornya eksternal itu ternyata pelan-pelan bisa menyerang faktor internal. Maksudnya faktor internal itu apa? Jadi yang tadinya kita, misal, contoh di jurnal itu, ketika seseorang mengalami demotivasi, faktor eksternal yang mempengaruhinya adalah nilai yang jelek, misalnya ya. Tapi nilai yang jelek ini bisa jadi mempengaruhi self-esteem kita, bisa jadi mempengaruhi self-worth kita, gitu. Sehingga yang harusnya tadi bisa kita eliminasi cukup di luar aja, itu udah jadi terinternalisasi di dalam diri, gitu. Nah, itu yang bahaya tuh. Itu yang kemungkinan bikin kita lebih merasa kayak, kok aku tiba-tiba gini ya, kok aku tiba-tiba gitu ya. Jadi kegagalan untuk menyadari tadi bikin faktor-faktor eksternal tadi langsung menyerang ke value diri kita, jadinya nyalahin diri sendiri gitu. Padahal kan kalau kita ngomongin nilai itu bukan tadi kita semangat nih belajar gitu, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa asing, atau belajar apapun atau melakukan apapun, tapi karena melihat hasil yang buruk, kita jadi mengasosiasikan nilai yang buruk itu dengan diri kita juga yang buruk. Padahal nggak kayak gitu kan. Padahal itu adalah hasil dari proses yang sudah kita lakukan. Padahal mah kita nikmatin aja prosesnya, udah belajar. Oh, ternyata belajarnya kita tuh hasilnya baru sampai sini gitu. Ya udah, kita belajar lagi gitu. Ya udah, kita nikmatin gagalnya. Kita nikmatin prosesnya. Berarti dengan kegagalan tadi, dengan nilai yang kita anggap buruk tadi, kita bisa belajar untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nanti gitu. Kenapa kita perlu menyadari si faktor-faktor eksternal tadi ya, gimana, atau sebenarnya proses si demotivasi ini terjadi karena ternyata menghilangkan faktor-faktor eksternal atau mengurangi faktor-faktor eksternal penyebab demotivasi itu lebih efektif dibandingkan kita mendengar kata-kata motivasi atau kita mencoba memotivasi diri gitu. Ternyata
dengan kita sedikit demi sedikit ya mengurangi, oh kayak misalnya mungkin apa ya tadi, gini deh tadi, kalau nilai jelek, daripada kita memotivasi diri kita, ayo kamu bisa, kamu bagus, kamu ini, lebih baik kita sadari bahwa oh ya ini adalah faktor eksternal, ini tidak berpengaruh langsung pada diri aku gitu. Jadi si nilai tadi kita coba kesampingkan gitu hasil tadi, dan kita berfokus pada si prosesnya gitu. Kenapa aku juga pengen mencoba menyampaikan ini, karena aku merasa banyak dari kita yang abai, atau mungkin bukan abai ya, tapi lebih ke mungkin belum aware ya bahwa membaca penelitian-penelitian ilmiah atau penelitian-penelitian ilmiah itu kaitannya erat dengan self-development. Self-development itu seolah-olah dikaitkan dengan apa ya, sesuatu yang sifatnya, atau self-improvement itu sesuatu yang kaitannya itu apa ya bilangnya ya, tidak ilmiah gitu, seolah-olah itu adalah hanya sebatas motivasi, kata-kata motivasi self improvement itu. Dan mungkin karena memang yang banyak beredar baik di sosial media maupun di, kalau kita ngomongin buku atau toko-toko buku lah ya, banyak yang dilabeli dengan self improvement atau self development buku-bukunya itu, yang berdasarkan tadi kata-kata motivasi, kutipan-kutipan, kata-kata bijak gitu. Padahal sehingga self improvement itu memiliki sebuah framing yang ya kurang lebih kayak gitu, hanya sebatas kata-kata motivasi. Padahal meskipun self improvement atau self development itu biasnya juga tinggi gitu ya, namanya juga self gitu kan, kecenderungan kita untuk melakukan apa yang kita bisa atau yang hanya cocok dengan kita kan memang tinggi gitu. Tapi dengan kita melihat atau mempelajari si self development ini dari sudut pandang lain, yaitu dari sudut pandang ilmiah, kita menggunakan referensi-referensi yang memang ilmiah, itu ternyata menakjubkan gitu. Nanti aku share, aku cantumin link si jurnalnya kalau teman-teman mau baca. Itu pada jurnal tentang second language acquisition gitu ya, tentang linguistik. Tapi itu tuh bisa diterapkan, si konsepnya itu di self development yang memang sehari-hari gitu. Kayak tadi demotivasi gitu. Kita yang selama ini mengalami demotivasi di mungkin di pekerjaan atau di hal-hal lain, dengan membaca kajian ilmiah tersebut kita jadi tahu gitu. Kenapa? Karena di samping bias tadi, ya itu sudah diteliti gitu. Sudah melalui proses penelitian, pengujian gitu, yang insya Allah meskipun tidak 100% betul, tapi kan tingkatnya gitu, tingkat kebenarannya tuh lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi-asumsi atau hanya sekadar kata-kata motivasi gitu. Jadi di video ini juga aku pengen ngajak teman-teman semua untuk yuk, ternyata seru loh baca kajian ilmiah. Oh ternyata seru loh baca jurnal gitu. Itu tuh ada dampaknya loh buat kehidupan kita sehari-hari gitu. Tinggal kita aja mau aja apa enggak gitu. Itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya, insya Allah. Bye.